should like point point like do what I could like point point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore kepada Bapak Ibu dosen dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Saif Asdi Panggabean. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Bagus Supreme, yang memiliki moto atau tagline yaitu nikmati Bagus Supreme sebagai taburan pelengkap makanan Anda. Saya di sini akan membacakan anggota dari bisnis plan ini. Yang pertama ada Hilma Wulandari sebagai Departemen Pemasaran dengan NIM 220304010. Yang kedua adalah saya sendiri, saya Pasidik Panggabean sebagai Kepala Departemen dengan NIM 220304063. Ada Fadil Maulana sebagai Departemen Produksi dengan NIM 220304077. Yang keempat ada Dwi Suci Ramadhani sebagai Departemen Keuangan dengan NIM 220304118. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilma Wulandari. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bisnis plan kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bawang goreng. Bawang goreng adalah bawang merah atau bawang putih yang diiris tipis lalu digoreng hingga kemasan, hingga kering dan juga renyah. Nah, di sini di perusahaan kami menggunakan bawang merah. Bawang goreng biasanya digunakan untuk di dalam berbagai masakan Indonesia seperti soto, sop, rawon, dan juga nasi goreng. Bawang goreng biasanya diminati oleh anak-anak kos, anak-anak rantauan, dan juga anak-anak serta hingga orang tua. Nah, selanjutnya kenalan dulu yuk sama perusahaan kami. Nah, Bagus Supreme adalah perusahaan penyedia atau supplier bawang goreng yang dijamin kualitasnya karena pembuatannya higienis dan dengan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, berikut desain logo dan kemasan produk kami. Kami menggunakan toples dan pouch berukuran 100 gram. Nah, visi dari perusahaan kami yaitu menjadi penyedia utama bawang goreng berkualitas tinggi, menjadi pilihan utama konsumen dalam menciptakan pengalaman kuliner yang lezat dan memuaskan. Misi perusahaan kami yaitu menyediakan bawang goreng yang berkualitas premium dengan proses produksi yang terjamin kebersihan dan keamanannya. Kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, inovasi produk untuk menghadirkan variasi rasa bawang goreng yang unik dan memikat selera pelanggan. Yang keempat, berkomitmen pada berkelanjutan lingkungan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan dan dalam rantai pasokan produksi. Yang kelima, memperluas distribusi dengan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, memastikan ketersediaan produk di berbagai pasar. Yang keenam, mengutamakan kejujuran, transparansi, dan integritas dalam semua aspek bisnis untuk membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi target pasar. Nah, segmentasi kami yaitu restoran dan kafe. Solusi bagi restoran dan kafe yang membutuhkan bahan tambahan untuk meningkatkan cita rasa hidangan mereka. Yang kedua, penggemar makanan rumahan. Potensial bagi individu yang gemar memasak dan mencari bahan berkualitas untuk masakan mereka. Yang ketiga, pasar cemilan. Menyediakan cemilan sehat dan lezat untuk dinikmati di rumah atau saat berpergian. Selanjutnya, targeting kami. Target pasar kami meliputi semua rentang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga menjangkau berbagai segmen konsumen potensial. Selanjutnya, positioning. Kualitas kami dengan yang premium, kemudahan penggunaan, dan juga lama durasi kadaluarsa karena kami tidak menggunakan pengawet. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya membahas spot dari usaha kami yaitu bawang goreng atau bagor. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan usaha bisnis kami. Yang pertama ialah di produk, yaitu ada variasi produk yang dapat memuaskan keinginan konsumen yang beragam. Lalu yang kedua ada fungsi pemasaran yang kami gunakan, di mana promosi yang kami gunakan mengikuti perkembangan zaman seperti pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Lalu yang ketiga distribusi dan persediaan produk kami, di mana kecepatan distribusi produk ini
dilakukan di saat pesaing mulai turun kepopulerannya. Lalu yang keempat terdapat di sumber daya manusia, di mana wewenang berada pada pemilik produk dan saham. Lalu yang kelima ada di produksi. Perencanaan produksi dilakukan secara sistemik dan sistematis. Lalu yang keenam menggunakan teknologi semi modern sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, itu dari kualitas dan kuantitas. Weakness atau kelemahan, di mana yang pertama adalah di bagian produk atau desain produk, di mana desain produk yang masih terbatas. Lalu yang kedua ada di pemasaran, di mana hanya pemilik saham yang melakukan pemasaran dan tidak menggunakan tenaga kerja sales dalam pemasarannya. Lalu yang ketiga ada di distribusi dan persediaan. Dikarenakan produk ini merupakan bahan olahan pertanian, maka apabila bahan baku habis dapat mengurangi ketersediaan barang terhambat. Lalu yang keempat di SDM, yaitu di mana tenaga kerja masih belum berpengalaman dan jumlah tenaga kerja yang masih kurang memadai. Lalu yang kelima ada di produksi, di mana kapasitas produksi yang masih terbilang sedikit. Lalu yang keenam di bagian teknologi, pada sebelumnya hanya semi modern karena hanya beberapa teknologi modern yang digunakan. Jadi kami belum semua teknologi modern yang digunakan dalam produksi produk. Baiklah, saya akan membahas mengenai opportunities dan peluang dari usaha bisnis kami. Di mana yang pertama persaingan untuk usaha sejenis, di mana produk sejenis dalam makanan ringan yang belum tersebar luas secara nasional. Lalu yang pada kedua di kebijakan pemerintah yang termasuk perizinan birokrasi, perpajakan, kemudahan pengurusan ekspor, yang dimana perizinan dan birokrasi yang dimudahkan bagi masyarakat, lalu pajak pada usaha dagang yang cukup murah, lalu kemudahan pengurusan ekspor yang agar berjalan lancar dan baik. Lalu yang ketiga peluang pasar, di mana akses dan informasi pasar, permintaan pasar dan perilaku pasar yang mudah karena adanya media sosial dan permintaan pasar yang meningkat setiap harinya. Lalu yang keempat ada kemajuan teknologi, di mana penggorengan dilakukan dalam skala besar sehingga efektif dan efisien, dan juga pemanfaatan media sosial seperti di poin ketiga. Lalu yang poin kelima, di mana tenaga kerja digunakan sesuai keahlian yang hanya menggunakan penggorengan dan lain-lain. Lalu yang keenam, di mana bagian bahan baku, di mana terjadi fluktuasi harga bahan baku. Dan terakhir pada bagian hambatan atau threats, di mana di bagian persaingan kami terlalu banyak merek dagang yang beredar juga di pasaran untuk usaha sejenis. Lalu di bagian kedua ada permodalan, di mana tingkat suku bunga kredit yang tinggi. Lalu yang ketiga pada akses dan informasi yang ada di pasar mudah direkayasa sehingga permintaan pasar berkurang dan perilaku pasar tidak ramah lagi kepada usaha. Lalu yang keempat ada di kemajuan teknologi yang tidak adanya dana untuk membeli mesin teknologi modern pada proses produksi. Lalu yang kelima ada dibutuh bahan baku yang berkurang serta ketersediaan bahan baku yang dapat terhambat. Bisnis kami dipegang oleh 4 orang dan 4 orang memiliki saham masing-masing. Yang pertama adalah Saudara Syahib sebagai pemilik atau owner dari bisnis bawang goreng. Saudara Syahib mempunyai 100 kot jumlah saham dengan nilai 10 juta rupiah dengan persentase 40%. Yang kedua adalah Saudara Fadil Maulana dengan memiliki jumlah saham 25 lot dengan nilai saham 7.500.000 dengan persentase 30%. Yang ketiga adalah Dwi Suci Ramadhani Lubis memiliki jumlah saham 40 lot dengan nilai saham 4 juta rupiah dengan persentase 16%. Dan yang keempat adalah Hilma Wulandari memiliki jumlah saham 35 lot dengan nilai saham 3.500.000 dengan persentase saham 14 juta. Jadi jika ditotal-total maka modal yang kami keluarkan adalah 25 juta rupiah dengan total persentase saham 100%. Nah, dalam membangun dan menjalankan bisnis maka kami berempat memerlukan investasi awal tentunya. Di sini telah dirincikan apa saja yang kami butuhkan dan di sini telah diberitahu juga apa saja item, volume, harga per unit hingga total biaya dari keseluruhan investasi kami, mulai dari pembangunan ruang, pembangunan gudang, pembangunan ruang pengemasan, alat plastik, pisau, wadah, kompor, apa saja yang kami perlukan selama proses produksi.
Jika di total semua biaya yang ingin kami keluarkan adalah Rp9.112.000. Setelah ide bisnis kami melalui beberapa tahap seperti tahap perencanaan dan tahap SWOT, di mana kami telah mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berada pada bisnis kami, maka sampailah kami kepada tahap proses produksi. Proses produksi kami lakukan dengan menggunakan 2 tenaga kerja dari luar dan 1 tenaga kerja dari dalam, yaitu manajer produksi. Nah, tahapan produksi yang pertama adalah setelah bahan baku sampai ke tangan produsen, yaitu bawang merah itu sendiri, maka akan dilakukan pengupasan pada kulit bawang merah. Dan yang kedua adalah bawang merah yang telah bersih dari kulitnya akan dicuci hingga bersih agar proses yang kami lakukan lebih higienis. Dan yang ketiga adalah mengiris bawang merah. Bawang merah diiris tidak terlalu tebal atau tidak terlalu kecil. Dan untuk itu diusahakan menyeragamkan ukuran. Dan yang keempat adalah merendam dengan air garam. Sebelum menggoreng, bawang merah diusahakan direndam air garam untuk beberapa saat untuk mengeluarkan cita rasa dari bawang itu sendiri. Dan yang kelima, dilakukan penggorengan. Penggorengan dilakukan dengan minyak yang panas dan minyak yang banyak agar bawang tersebut bisa deep fry atau penggorengan dengan minyak yang banyak agar keluar aromanya dan cita rasanya menjadi enak. Kemudian bawang ditunggu hingga warnanya coklat keemasan. Jika sudah coklat keemasan, itu artinya bawang telah matang. Kemudian diangkat dan tiriskan di atas tisu yang disebarkan di atas wadah terbuka. Setelah menyebarkannya di atas wadah terbuka, maka kita tunggu bawang tersebut sampai dingin. Nah, di situ tadi berguna untuk menyerap sisa-sisa minyak yang berada pada bawang ketika bawang melalui proses penggorengan tahap sebelumnya. Nah, setelah bawang telah dingin dan telah renyah, didiamkan beberapa saat, maka bawang siap dikemas ke dalam botol plastik dan zipper plastik lock. Maka setelah dikemas dengan baik, bawang goreng siap dipasarkan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang omset usaha dagang Bagor Syukuran yang kami jalankan. Yang pertama, di bulan Januari kami memiliki omset sebesar Rp10.228.000 dengan nilai pajak Rp51.200. Di bulan Februari kami memiliki omset sebesar Rp10.547.200 dengan nilai pajak Rp52.736.000. Di bulan Maret kami memiliki omset sebesar Rp10.863.616 dengan nilai pajak sebesar Rp54.318. Di bulan April kami memiliki omset sebesar Rp11.189.524 dengan nilai pajak sebesar Rp55.948. Selanjutnya di bulan Mei kami memiliki omset sebesar Rp11.525.210 dengan nilai pajak sebesar Rp57.626. Selanjutnya di bulan Juni kami memiliki omset sebesar Rp11.870.967 dengan nilai pajak sebesar Rp59.355. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Dengan modal awal kami per 1 Januari 2024, kami memiliki modal awal sebesar 25 juta dengan penambahan modal plus penambahan laba bersih di bulan Januari sampai dengan bulan Desember kami memiliki laba bersih sebesar Rp24.038.585 dengan modal akhir kami per 31 Desember 2024 yaitu menjadi Rp49.038.585. Dan kami telah menghitung break even point atau perhitungan titik impas dengan total biaya yang kami hitung yaitu sebesar Rp120.561.166 dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu sebesar 4.541 buah dengan harga per unit atau ditentukan penjual yaitu sebesar 32.000 yang kami tentukan harganya. Maka harga minimal atau total biaya atau jumlah produksi
yang kami perhitungkan yaitu menjadi 120.561.166 rupiah dibagi 4.541 buah, menjadi harga minimalnya yaitu sebesar 26.549.000 rupiah. Thank you.